Omikron. Ya, penyebab dari penyakit yang kita khawatirkan sekarang ini kan penyakit COVID-19 ini kan penyebabnya SARS-CoV-2 dan sekarang ini variannya setelah varian Delta masuklah varian Omikron. Jadi untuk varian yang baru ini jadi kita perlu khawatir karena amat sangat mudah menular, jauh lebih mudah menular dibandingkan dengan varian sebelumnya dengan Delta. Namun juga kita tidak perlu terlalu panik karena yang berat itu tidak banyak dan yang masuk rumah sakit minimal sampai sekarang untuk Indonesia masih amat sangat sedikit. Jadi tolong tidak perlu panik, cuman mau tidak mau sedang nggak senang praduga ke depan ini estimasinya bakal cepat sekali naik. Slide berikutnya. Jadi mutasinya itu ada 50 mutasi. Jadi tempat mutasinya banyak banget yang menyebabkan amat mudah menular. Dan karena namun untungnya replikasi di paru. Jadi kalau virus itu bisa bereplikasi, bisa membelah untuk membuat virus-virus baru kalau numpang di tempat lain di paru kita gitu ya. Namun untungnya untuk Omikron ini tidak terlalu cepat sehingga itu yang menyebabkan kondisi pasien tidak terlalu gawat. Berikutnya. Nah, kenapa sih mutasi ini karena setiap virus itu ingin bertahan hidup sama juga seperti kita. Untuk bisa bertahan hidup dia harus mutasi. Untuk mutasi berganti baju, berganti identitas supaya tidak dikenali oleh sistem kekebalan tubuh manusia. Supaya bisa menembus kekebalan yang ada di tubuh kita akibat vaksinasi. Karena itu mereka membuat mutasi. Namun untungnya mutasi ini hanya sebagian kecil. Kan mutasinya banyak banget, hanya sebagian kecil yang bermakna yang menyebabkan kita kalang kabut, yang menyebabkan pasien menjadi jauh lebih banyak. Berikutnya, nah karena mutasinya banyak banget, tolong diingat karena itu WHO kalau itu pakai namanya jangan itu deh, ganti aja pakai memakai nama alfabet dari Yunani. Jadi alfa, beta, gamma, delta, epsilon dan seterusnya yang terakhir ini muncul namanya O dari nama penyakitnya menjadi Omikron. Berikutnya. Nah, mungkin baru yang lalu itu kita masih ingat varian kemana tuh Mu. Nah, ternyata varian ini juga untungnya tidak tahan lama, sebagian kemudian hilang dari peredaran. Jadi tadinya ada banyak banget di Kolombia dan di Ekuador, namun pelan-pelan berkurang dan sekarang sudah tidak menjadi masalah lagi. Jadi sebagai kesimpulan slide-nya dari varian Mu adalah prevalensi dunia amat rendah, Amerika pun tadinya amat sangat rendah, kurang dari 0,05% dan sekarang tidak ada masalah lagi, menghilang gitu saja. Demikian pula yang tadinya berikutnya kita takut varian A.Y, kemudian .4.2, tadinya kita udah takut, Malaysia ada, Inggris 11%, Rusia 10%, India mulai muncul. Nah ini kemudian ternyata juga dengan waktu ini mulai menghilang. Berikutnya, ini contoh-contoh varian yang amat banyak itu yang ada di Amerika. Berikutnya slide. Nah, contohnya B117 ini baru setahun yang lalu persis, Desember tahun lalu. Kemudian ada B1351, kemudian P1 atau varian Brazil dan seterusnya. Ada banyak banget varian, namun sekarang ini semua varian menghilang dari Amerika, dikalahkan sama Delta, tapi Delta sekarang kalah banget sama varian Omikron. Jadi di Amerika 95,4% virus yang ada di sana, virus COVID-19-nya adalah varian Omikron, 95,4%. Jadi sudah diokupasi, sudah dikuasai oleh Omikron. Berikutnya, ini sebagai contoh juga yang satu saat semoga Omikron juga cepat hilang. Misalnya ada varian
ada ETA, ada IOTA, ada Kappa, ada ini yang ternyata sekarang sudah menghilang juga. Bahkan juga ada varian yang dulu ada pada terutama pada banyak binatang untuk bikin baju tembal, sekarang juga sudah hilang. Terus berikutnya sekarang mengenai varian B11529 yang di Afrika ini, yang Omikron namanya. Kemudian ini bayangin Inggris 26 November waktu itu, pokoknya dari beberapa negara nggak boleh ke Inggris. Waktu Inggris sudah ketakutan akan kemasukan. Namun bukannya akan, kemudian cepat sekali masuk, cepat sekali beredar, dan ternyata daftar merah untuk banyak negara nggak boleh masuk ke Inggris ini percuma, karena sekarang Inggris sudah jauh lebih banyak jumlah kasusnya dibandingkan dengan Afrika Selatan, Botswana, Lesotho maupun Zimbabwe. Jadi Inggris sudah jauh melebihi mereka, sehingga mereka lepas sekarang karena sudah percuma. Dan untuk diketahui, Indonesia juga sekarang tidak lagi melarang belasan negara yang tadinya nggak boleh masuk Indonesia, karena ternyata hampir semua negara di dunia ini, lebih dari 150 negara sudah punya Omikron. Jadi kalau dilarang, mau melarang semua negara masuk Indonesia, nanti bagaimana? Tidak logis secara politik, ekonomi maupun apa. Ini menunjukkan bahwa karantina memang bisa mencegah, mengurangi banget jumlah yang masuk, namun tidak bisa 100% mencegah masuk Indonesia maupun masuk negara-negara lain. Nah, itu kalau bisa mutasi dari mana ya? Jadi rupanya virus ini baru mutasi kalau tinggal di tempat badan seseorang, dalam hal penyakit saat ini di paru. Itu kalau imunitas tubuh orang itu lemah, namun tidak meninggal segera dengan virus COVID. Jadi ternyata yang memenuhi syarat untuk mutasi-mutasi ini adalah kalau virusnya tinggal di tubuh pasien dengan HIV/AIDS sama pasien dengan kanker. Jadi kanker, pasien HIV/AIDS yang belum dapat pengobatan itu merupakan tempat yang bagus untuk virus-virus penyakit ini untuk mutasi. Berikutnya, dan ini rupanya sudah dikenal cukup lama dari mulai Maret yang lalu. Berikutnya, ya ini informasi bahwa ini memang sudah terdeteksi dari, bukan baru, dari mulai sekitar hampir setahun yang lalu. Lanjut. Nah, bagaimana mendeteksi? Kan bisa pakai PCR? Nggak bisa. PCR kita hanya tahu bahwa ini COVID. Antigen apalagi nggak bisa. Jadi harus memakai pemeriksaan yang namanya whole genome sequencing. Jadi harus di sequence. Kemudian kan di dalam virus COVID-19 ini yang utama ada 3 gene, yaitu gene S maupun N2 dan E. Nah, kalau gene S-nya tidak terdeteksi, maka amat sangat mungkin penyebabnya adalah Omikron. Jadi ini pemeriksaannya ada yang namanya SGTF, S gene target failure. Kemudian asam amino pada Omikron juga banyak banget. Kalau gitu tidak semua lab mampu dong. Iya, memang karena perlu teknologi yang canggih. Namun di Indonesia ada kira-kira 20 laboratorium yang mampu. Jadi nggak usah khawatir bahwa virus Omikron ini tidak terdeteksi. Jadi mula-mula bisa terdeteksi melalui antigen dan PCR bahwa ini benar virus COVID-19. Namun apakah ini Omikron atau bukan, itu memang di laboratorium tertentu tersebut. Misalnya laboratorium Eijkman, laboratorium dari Kemenkes itu juga ada, Litbangkes. Kemudian Genomic Solidaritas Indonesia, dan juga di laboratorium di Gajah Mada dan Erlangga itu bisa mendeteksi Omikron. Berikutnya, nah ini bayangin pada tanggal berapa tuh, 14 Desember Amerika itu dari tadinya nggak ada, tahu-tahu sudah 3%. Namun tidak kurang dari 1 bulan. Jadi kita memang harus amat sangat khawatir. Artinya dalam 2 minggu lebih sedikit, dari 3% melonjak menjadi 95,4%. Jadi tadinya sebagian besar
varian Delta yang di Amerika sekarang sebagian besar adalah varian Omicron. Sekali lagi 95,4%. Jadi memang lanjut memang amat sangat mengkhawatirkan 95,4% per 1 Januari. Kemudian berikutnya bagaimana di Indonesia. Jadi Indonesia sebetulnya Oktober, November, Desember itu Indonesia amat sangat bagus. Kondisi Indonesia luar biasa bagus. Kasus barunya sedikit, angka kematian amat sangat rendah, rumah sakit mulai sepi, kemudian nah tapi negara tetangga kita kok banyak ya. Jadi bahkan Malaysia jauh lebih banyak dari kita. Filipina apalagi jauh-jauh di atas kita jumlah kasus barunya. Jadi kita memang harus waspada. Karena virus ini selain masuk melalui pesawat terbang, penumpangnya maksud saya bisa juga dibawa oleh orang yang melalui laut gitu ya, jadi melalui kapal. Jadi memang kita harus waspada banget. Berikutnya, jadi kita pernah September, Oktober, November itu pernah bahkan PPKM-nya menjadi turun ke level 1, pariwisata dibuka, sekolah tatap muka sudah 100%, pesawat mulai silahkan naik dari 50% penumpangnya sekarang boleh penuh, dan seterusnya. Berikutnya, namun sekarang kita lihat perkembangan dari hari ke hari. Mula-mula tanggal 1 Desember itu kasus kita 278. Bahkan sampai 1 Januari masih di bawah 300. Namun tolong dilihat, mulai 13 Januari tahu 793. Dan 19 Januari kemarin 1745. Dan tanggal 20 Januari naik lagi ke lebih dari 2.000. Jadi kenaikannya amat sangat cepat. Tolong dilihat dari 1 Januari 274 dalam waktu 3 minggu kita sudah naik ke 2.000. Jadi yang amat sangat dikhawatirkan dalam minggu-minggu ke depan itu akan naik terus. Mau tidak mau, senang tidak senang, di banyak negara terbukti begitu, di Indonesia juga akan sama. Kemudian positivity rate sekarang juga naik lagi. Tadinya Jakarta pernah di bawah 0,3. Jadi amat sangat risiko penularan amat sangat rendah. Terus naik. Terus sekarang sudah mendekati hampir 5%. Indonesia 2,8 juga sekarang sudah sekitar mendekati 4%. Jadi memang jelas ranking dunia juga sama. Indonesia tadinya itu pernah ranking 120, kemudian naik sekarang sekitar ranking ke 100. Jadi artinya masih aman, namun jelas sekali kenaikan jumlah kasus di Indonesia sehingga ranking kita makin naik. Berikutnya, jadi bagaimana untuk mencegah Omikron ini? Jadi ada beberapa hal untuk cara mencegahnya. Pertama, kita harus tahu dulu bahwa ini benar-benar Omikron. Jadi deteksi varian baru harus amat sangat sering dikerjakan. Kemudian tadi yang kita omongin tes dan karantina. Jadi dulu saking takutnya kita pernah karantina 2 minggu, 10 hari. Kemudian namun juga kita pernah amat sangat pede sehingga 3 hari. Sekarang nggak bisa, jadi harus ya. Bukti menunjukkan bahwa sebagian besar penularan di hari keempat, hari kelima, jadi karantinanya seminggu. Tidak peduli, tapi syaratnya memang sebetulnya harus tidak peduli siapapun, karena virusnya kan nggak kenal apakah yang masuk ini apa dokter, apakah menteri, apakah anggota DPR, apakah pejabat, apakah diplomat, sehingga harusnya perlakuannya sama untuk zaman Omikron ini. Dan kemudian kalau ketemu harus segera di kontak tracing, telusur kontak, ya. Kemudian proteksi oleh masyarakat tetap saja penting, pakai masker, jangan kerumunan dan seterusnya. Bagaimana mengenai Omikron di Afrika Selatan? Memang rata-rata 3 hari sudah pulang. Namun tadinya kita kira ada yang meninggal, ternyata ada yang meninggal. Bahkan di Inggris pada tanggal 30 Desember waktu mereka baru mulai itu ternyata yang meninggal 75. Amerika yang katanya saat ini 95,4% kasusnya adalah Omikron, yang meninggal per minggu, bukan per hari, per minggu adalah sekitar 12.000. Jadi
Jadi nggak benar dong ringan, tidak benar, memang bisa menyebabkan kematian. Dan karena kasusnya nanti akan banyak banget untuk seluruh dunia, maka kematiannya jumlahnya menjadi banyak. Berikutnya, kalau gitu gejalanya apa dong kita mengenali? Ya sebetulnya silakan aja kalau sakit memang misalnya kemarin ada ya teman saya pun anak sekolah kan anaknya udah boleh sekolah ternyata ketularan positif. Namun di awalnya ada temannya yang positif, terus anak teman saya ini batuk, pilek, bersin, demam. Nah kemudian dites pakai antigen negatif. Kok bisa negatif? Ya karena masih masa inkubasi, masih tesnya walaupun sudah ada virus namun masih negatif. Pada waktunya jadi setelah hari ke-5 atau ke-7 kemudian dites PCR positif. Nah kemudian kawan dong dia karena dia dengan panas, dengan batuk pilek, dengan kemudian, namun untungnya hanya 2 hari kemudian membaik. Nah, adiknya terlanjur ketularan, tapi adiknya yang sekitar 8-9 tahun ini ternyata ringan banget gejalanya, sehingga ya kita harapkan 2-3 hari ini akan sembuh. Jadi gejalanya batuk kering, demam, berkeringat malam itu juga cukup menonjol, kemudian tenggorokannya sakit, kemudian tapi inderanya artinya kalau pada waktu varian Delta banyak yang kehilangan saraf pengecap maupun penciuman, sekarang ini tidak, biasa hanya kemungkinannya rendah banget. Jadi bagaimana dong supaya tidak masuk Indonesia? Jangan diundang masuk ke Indonesia. Diundang. Nah di slide ini memang saya tuliskan di situ bahwa kita bisa mengundang kalau cakupan vaksinasinya sedikit, kalau liburannya libur panjang, kalau klaster tatap mukanya tidak dimonitor. Jadi semua artinya kita sekarang harus waspada, harus juga kalau mau ke mall, mau ke tempat wisata itu kan harus di screen, peduli lindungi, artinya jangan diakalin. Kan kita kadang-kadang yang penting bisa masuk, caranya nggak boleh. Jadi kalau ternyata memang belum vaksinasi tidak boleh masuk, ya jangan masuk karena bisa tertular, bisa juga kita nularin orang lain. Terus beberapa slide terakhir ini adalah mengenai masker yang terbaik. Jadi kalau bisa pakai masker bedah. Slide. Jadi pada misalnya Amerika barusan membagikan 400 juta masker dibagikan untuk masyarakat di Amerika karena mereka sudah terlanjur banyak sekali. Nah kita apakah menunggu seperti Amerika? Iya jangan. Artinya kalau siapapun yang bisa pakai masker N95 atau KN95, pakailah itu, jangan yang masker bedah. Namun kalau tidak bisa, ya pakai masker bedah. Kalau tetap aja nggak mampu, ya pakai masker apapun masih lebih baik. Namun saat ini tidak dianjurkan lagi. Tetap sebaik mungkin sedapat mungkin pakai N95 atau KN95. Slide. Iya, ini maskernya. Jadi yang paling bawah itu yang N95, yang di atasnya adalah masker bedah. Kemudian, sebagai penutup, ini adalah mengenai booster. Kenapa perlu booster? Ya, karena kalau kita baru divaksinasi 2 kali, risiko kita tertular masih besar. Dan risiko kita sakit, masuk rumah sakit, ternyata masih cukup lumayan. Namun kalau udah di booster, udah 3 kali, maka tertularnya masih bisa, namun kemungkinannya sedikit. Dan kalaupun masuk rumah sakit, kalaupun tertular, hampir semuanya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Jadi yang belum vaksin 2 kali, segeralah vaksinasi 2 kali. Yang belum booster, sekarang antre untuk booster. Apalagi pemerintah sudah memutuskan bahwa boosternya juga gratis. Jadi bersegeralah untuk booster. Demikian sebagai penutup, maka zaman ini, era ini, minggu-minggu ini, bukan tahun ini saja, tapi minggu ini, minggu depan, beberapa minggu lagi, itu Omikron akan makin banyak, hampir pasti demikian. Dan karena itu kita semua wajib waspada, masker, kalau nggak perlu jangan keluar rumah, kemudian hidup sehat. Ya, hidup sehat apa itu? Hidup sehat ada beberapa. Pertama, olahraga teratur
teratur bagaimana? Ya setengah jam sehari atau kalau Anda olahraganya sejam ya cukup 3 kali seminggu, maka sudah cukup. Dan olahraga apapun termasuk jalan cepat sudah dihitung olahraga. Kemudian jangan lupa sayur, buah, kemudian hindari rokok, dan juga ya beberapa tambahan vitamin mungkin juga diperlukan untuk biar kita lebih sehat, lebih mudah terlindung daripada infeksi saluran nafas. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.